Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Implementasi Keputusan Investasi. Yang beranggotakan saya sendiri Pemalik, kemudian Sigit Prasetyo Aji, Imaratif Sapira Nugroho, Putri Bima Mawadah, Nurul Iklima, Akbar Abdul Haq, Isbila Atkia, dan Rahadatul Aisy Irwandi. Pertama itu ada investasi. Investasi adalah kegiatan menempatkan dana atau uang dengan tujuan untuk memelihara atau meningkatkan nilai serta mengharapkan hasil atau return positif atas kegiatan tersebut. Investasi menurut Susilo 2005. Investasi merupakan suatu kegiatan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada keputusan investasi, yaitu keputusan investasi menyangkut tentang keputusan pengalokasian dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan, pada berbagai bentuk investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Keputusan investasi adalah pilihan yang dilakukan dalam mengumpulkan pendapatan dari suatu aset untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Silakan dilanjut. Jenis investasi. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Yang ketiga, investasi dalam penggantian mesin dan peralatan atau replacement investment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi ini, jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Analisis keputusan investasi. Teknik dalam melakukan analisis investasi adalah yang pertama, technical analysis. Teknik analisis ini berkaitan dengan mempelajari kinerja, sejarah pergerakan harga saham dengan mengukurnya pada pergerakan harga di masa depan. Yang kedua, analisis fundamental. Suatu metode analisis yang memperhatikan faktor-faktor ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Dengan menggunakan analisis ini, calon investor diharapkan mampu mengetahui kondisi operasional perusahaan yang nantinya akan dimiliki oleh investor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isbila. Selanjutnya adalah tentang pedoman untuk melakukan keputusan investasi. Di sini dengan menggunakan metode price earning ratio. Di sini keterangannya adalah jika nilai intrinsic lebih besar daripada nilai pasar, maka kondisi saham disebut undervalue.
dan keputusan investasi yang harus dilakukan adalah membeli saham. Dan yang kedua, jika nilai intrinsik itu lebih kecil daripada nilai saham, maka kondisi saham adalah over value. Dan keputusan investasi yang dilakukan adalah dengan menjual saham tersebut. Dan jika nilai intrinsic balance dengan nilai pasar, maka kondisi saham adalah correctly value. Dan keputusan investasi yang dilakukan adalah dengan menahan saham. Dan bagi calon investor yang ingin menanam sahamnya dan memiliki orientasi yang dengan jangka panjang, maka diharapkan untuk membeli saham tersebut. Namun jika investor yang sudah memiliki saham tersebut, diharapkan untuk bisa menambah jumlah lembar yang dimiliki dengan pertimbangan bahwa nilai intrinsik itu lebih besar daripada market price-nya. Selanjutnya ada metode dan cara penilaian keputusan investasi. Yang pertama ada metode payback period atau PBP, yaitu adalah suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima. Yang kedua ada metode accounting rate of return atau ARR. Metode ini mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Yang ketiga ada metode net present value atau NPV. Metode ini adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Yang keempat ada metode internal rate of return, IRR atau yield, yaitu adalah metode untuk suatu investasi adalah tingkat bunga yang menyamakan present value arus kas keluar dan present value arus kas masuk. Yang kelima ada metode profitability index atau PI, yaitu menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Contoh kasusnya bisa dilihat dari tabel berikut ya. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa dari 4 perusahaan yang diteliti, 4 saham perusahaan dalam keadaan undervalued, yakni nilai intrinsik lebih besar daripada market price sahamnya. Rendahnya harga saham dapat dipengaruhi oleh investor yang memproyeksikan bahwa pada tahun tersebut kinerja perusahaan menurun. Menurunnya permintaan saham akan mempengaruhi harga saham, sehingga harga saham menjadi rendah. Selain itu, rendahnya harga saham juga dipengaruhi oleh persepsi seorang investor. Persepsi ini dipengaruhi oleh informasi yang beredar dalam pasar modal. Apabila informasi yang beredar dalam pasar modal negatif, maka persepsi yang muncul juga negatif sehingga mempengaruhi tingkat permintaan saham yang menjadi semakin menurun. Perusahaan yang berada dalam kondisi undervalued pada sektor pertambangan ini ada PT El Nusa Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Radian Utama Interisco, dan PT Timah Persero. Karena berdasarkan tabel keadaan saham berada dalam kondisi undervalued, yaitu nilai intrinsik saham lebih besar dari harga pasarnya. Keputusan investasi yang dapat direkomendasikan adalah dengan membeli atau menahan saham tersebut. Tahapan proses implementasi pada pengambilan keputusan investasi. A. Tahap identifikasi, yaitu menentukan jenis investasi modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan strategi organisasi. Kedua, tahap pencarian, yaitu mengeksplorasi investasi modal mana yang dapat mencapai tujuan organisasi. Tim lintas fungsional dari semua bagian rantai nilai perusahaan akan mengevaluasi alternatif proyek tersebut. 3. Tahap akuisisi informasi, yaitu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diharapkan dari investasi modal. Selanjutnya terdapat tahap pemilihan,
yang memilih proyek yang akan diimplementasikan. Lalu ada tahap pembiayaan, memperoleh pembiayaan proyek. Sumber pembiayaan meliputi arus kas yang dihasilkan secara internal serta ekuitas dan sekuritas utang yang dijual di pasar modal. Lalu kemudian ada tahap implementasi dan pengendalian, mulai menjalankan proyek dan memonitor kinerjanya. Ketika suatu proyek diimplementasikan, perusahaan akan mengevaluasi apakah investasi modal sesuai dengan jadwal dan sesuai anggaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.